gerakan. evolusi atau gerakan Tarbiyah dan sekarang menjadi PKS. Itu tentang Islamizing Indonesia. Tapi tadi saya kira tidak diadres oleh Pak Nurmawan. Ya, okay. Nah, apa namanya? Kalau buku ya, saya pernah edit buku tentang sinyal. Ada gangguan? Beberapa misalnya kalau kita memetakan Islam merujuk pada beberapa Indonesianis, misalnya kita akan merujuk pada, misalnya kalau di gerakan mahasiswa ada HMI, kemudian ada PMII, kemudian ada IMM di Muhammadiyah. Nah, Masjid Salman itu kalau ini menjadi satu pertanyaan, kira-kira di mana posisi itu dalam pemetaan gerakan Islam kampus Islam mahasiswa? Kemudian itu satu pertanyaan. Kemudian yang komentar, saya ingin berkomentar tadi pada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penanya di awal. Di chapter yang ini yang ditulis oleh Pak Budiana, mungkin Pak Nurmawan pernah juga wawancara Pak Budiana. Jadi sebenarnya ada satu periodisasi di mana Masjid Salman itu mengalami perubahan arah dari yang semula menjadi gerakan tarbiyah menjadi gerakan yang lebih ke arahnya memang arah yang radikal. Sampai ada satu peristiwa waktu itu ada satu aktivisnya yang kemudian membunuh anaknya. Jadi salah satu aktivis Masjid Salman kemudian membunuh anaknya, dan kemudian seluruh elemen Salman kemudian melakukan yang istilah buku yang ini itu namanya audit doktrin. Audit doktrin sehingga nanti corak gerakan kampusnya sekarang berubah. Nah, kemudian satu lagi pertanyaan, saya minta penjelasan karena kan sebenarnya kalau kita membaca Salman lebih banyak kemudian mengaitkan dengan PKS sebagai salah satu kanal berikutnya dari gerakan tarbiyah yang ada di Salman. Tapi sebenarnya kita juga sekarang bertemu dengan beberapa tokoh nasional, ada Hatta Rajasa misalnya, kemudian ada Pramono Anung yang itu juga lahir dari embrio Masjid Salman. Nah, kira-kira dalam peta itu kalau kita misalnya ya Pak Dekan misalnya kemudian Yon Mahmudi dan juga Pak Rifki Rosan di penelitiannya kemudian mengaitkan ke PKS. Nah, kalau jenis aktivis seperti Hatta Rajasa, kemudian Pramono Anung yang itu masuknya ke partai politik non-agama, itu di mana embrionya? Saya kira itu Pak Nurmawan. Terima kasih. Menarik. Baik, menarik sekali tadi dari Pak Dede ada informasi soal upgrade buku yang belum mungkin diinformasikan oleh Pak Dr. Nurmawan. Itu sudah lama Pak, itu 2007. Oke, siap. Belum diadres aja mungkin sama Pak Dr. Nurmawan. Selanjutnya tadi ada Pak Wadek 1 juga melambaikan tangan. Silakan Pak Wadek 1. Ayo lambaiannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengapresiasi atas disertasi yang disampaikan ulang pada forum ini. Saya kira cukup menarik. Tapi yang terakhir juga tadi dari Pak Dede mengingatkan saya untuk merujuk pada salah satu teori tentang relasi kuasa itu. Jadi Pak Dr. Nurmawan saya kira perlu juga mengeksplorasi tentang bagaimana polarisasi relasi kuasa antara misalnya Masjid Salman dengan pemerintah atau dengan rezim yang waktu itu juga berkuasa. Karena kita tahu juga bahwa ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Salman ini kamar gelap radikalisme era itu, gitu kan, di awal-awalnya. Sehingga kita juga melihat bahwa Bang Imad misalnya ditangkap, atau juga kemudian ada hubungan yang tidak positif dengan pemerintah, sehingga beberapa aktivisnya juga menjadi pantauan pemerintah lah saat itu, gitu ya. Tetapi saya kira kemudian dengan pola demikian, apakah kemudian dinamika itu juga sampai pada periode-periode berikutnya?
Karena saya lihat misalkan saya pergi ke Masjid Jogokarian yang para pendirinya juga itu tidak lepas dari aktivis-aktivis Salman sebelumnya. Dia merindukan hal itu. Tetapi kemudian dia menelurkan beberapa ide dan beberapa diskusi-diskusinya di Jogokarian. Kemudian juga si Pak Imad juga kemudian pergi ke Masjid Abdurrahman di UI itu ya. Dan saya juga pernah ngikutin beberapa kegiatan di sana. Ternyata juga mengkader beberapa mahasiswa dari UI, sehingga mahasiswa UI juga militer, sehingga juga bisa mengembangkan di wilayah mereka. Artinya sebetulnya, fenomena Bang Imad ini kemudian tidak tersentral pada ikon di Salman ITB-nya saja, tetapi juga menebarkan ilmunya itu ke berbagai wilayah. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Pak Leo tadi, sehingga sekarang sentrumnya tidak lagi di wilayah ITB, tapi di Latif. Beberapa mahasiswa kita juga mengkaji beberapa skripsinya tentang Masjid Al-Latif ini, yang itu menjadi salah satu sentrum di wilayah Jawa Barat. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Nurmawan tadi cukup komprehensif, tapi yang saya ingin mengelaborasi tadi soal bagaimana hubungan antara aktivis Salman dengan rezim yang sekarang mungkin sudah berubah rezimnya ya, dari mulai rezim masa lalu dengan rezim sekarang. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wadek 1. Kita masih menunggu Pak Iir untuk mengetikkan pertanyaannya di room chat kalau Pak Iir mendengar suara saya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dr. Engkus yang fokusnya sebetulnya seperti apa tata kelola yang dilakukan oleh Masjid Salman itu sendiri sehingga orang kalau lulus dari pendidikan Masjid Salman itu rasanya sangat bangga sekali gitu. Satu yang pertama, sehingga mungkin bisa diduplikasi oleh masjid kita di Iqomah, kata Pak Dr. Engkus. Satu, yang kedua dari Pak Dede Sarif, mungkin uniknya dari Masjid Salman tidak terlihat gitu representasi lokalitas ke Jawa Baratannya, tapi ada pertanyaan dari Pak Dr. Dede Sarif, kira-kira kalau OKM-nya lah, kalau bahasa frontalnya, OKM yang megang di Masjid Salman itu apa? Apakah HMI, apakah PMII, apakah Hima Persis, apakah IMM, atau mungkin sekarang ada teman-teman dari GP, Gema Pembebasan, saya kurang tahu, mungkin Pak Dr. Mawan punya informasinya. Lalu dari Pak Dul, inti dari pertanyaan beliau adalah berbicara soal bagaimana positioning, bagaimana relasi yang dibangun oleh Masjid Salman dari periode ke periode pemerintahan yang berjalan di Republik ini. Nah,